Halo teman-teman, mari kita belajar kekuatan pasar, monopoli dan monopsoni bersama Egi, Febri, Nirlambang, dan Silvi. Daftar poin 10.1 Monopoli 10.2 Kekuatan monopoli 10.3 Sumber kekuatan monopoli 10.4 Biaya sosial dari kekuatan monopoli 10.5 Monopsoni 10.6 Kekuatan monopsoni 10.7 Membatasi kekuatan pasar Undang-undang anti monopoli atau antitrust. 10.1 Monopoli. Monopoli adalah pasar dengan hanya satu penjual. Monopoli memiliki posisi yang unik karena dapat memutuskan kenaikan harga produk. Monopoli juga tidak perlu mencemaskan pesaingnya, akan tetapi monopoli bukan berarti dapat seenaknya mengenakan harga yang diinginkan demi mendapatkan laba yang maksimum. Untuk mengoptimalkan laba tersebut, monopoli harus menentukan biaya dan karakteristik permintaan pasar. Pendapatan rata-rata dan pendapatan marginal. Pendapatan rata-rata monopoli adalah kurva permintaan pasarnya. Untuk memaksimalkan laba, monopoli juga harus mengetahui pendapatan marginalnya atau perubahan pendapatan yang berasal dari satu unit penambahan output. Pendapatan marginal adalah perubahan pendapatan yang berasal dari satu unit penambahan output. Untuk membuat hubungan antara pendapatan total, rata-rata, dan marginal, perhatikan suatu perusahaan yang menghadapi kurva permintaan P sama dengan 6 dikurangi H. Saat pendapatan marginal positif, pendapatan akan bertambah seiring dengan bertambahnya kuantitas. Saat pendapatan marginal negatif, pendapatan pun menurun, dan harga pendapatan rata-rata lebih besar ketimbang pendapatan marginal karena seluruh unit dijual pada harga yang sama. Jika penjualan ini ditingkatkan sebesar satu unit, harga harus turun. Jika demikian, seluruh unit yang dijual bukan hanya unit tambahan akan menghasilkan penerimaan yang lebih sedikit. Keputusan output monopolis. Keuntungan dimaksimalkan ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Q-aksen adalah tingkat output di mana MR sama dengan MC. Jika perusahaan menghasilkan output yang lebih kecil, katakanlah Q1, hal itu mengorbankan sebagian laba karena pendapatan tambahan yang bisa diperoleh dari memproduksi dan menjual unit antara Q1 dan Q-aksen melebihi biaya produksi mereka. Demikian pula memperluas output dari Q-aksen ke Q2 akan mengurangi laba karena biaya tambahan akan melebihi pendapatan tambahan. Melihat secara aljabar bahwa Q-aksen memaksimalkan laba atau P adalah perbedaan antara pendapatan dan biaya, yang keduanya bergantung pada Q. Q sama dengan R dikali Q dikurangi C dikali Q. Ketika Q ditingkatkan dari 0, laba akan meningkat hingga mencapai maksimum dan kemudian mulai berkurang. Jadi, Q memaksimalkan laba sedemikian rupa sehingga laba tambahan yang dihasilkan dari peningkatan kecil di Q hanya 0, yaitu delta P dibagi delta Q sama dengan 0. Kemudian, delta P dibagi delta Q sama dengan delta R dibagi delta Q dikurangi delta C dibagi delta Q sama dengan 0. Tetapi delta R dibagi delta Q adalah pendapatan marginal dan delta C dibagi delta Q adalah biaya marginal. Jadi kondisi memaksimalkan keuntungan adalah MR dikurangi MC sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Aturan sum for pricing. Pendapatan marginal harus sama dengan biaya marginal, maka MR sama dengan delta R dibagi delta Q sama dengan delta P dikali Q dibagi delta Q. Perhatikan bahwa pendapatan dari unit kuantitas yang bertambah, delta P dikali Q dibagi delta Q, memiliki dua komponen. Memproduksi satu unit tambahan dan menjualnya dengan harga P menghasilkan pendapatan 1 dikali P sama dengan P. Tetapi karena perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah, memproduksi dan menjual unit tambahan ini juga menghasilkan sedikit penurunan harga delta P per delta Q yang mengurangi pendapatan dari semua unit yang terjual, yaitu perubahan dalam pendapatan Q dikali delta P per delta Q. Maka MR sama dengan P ditambah Q delta P
per delta I sama dengan P plus P dikali I per P dikali delta P per delta I. I per P dikali delta P per delta I adalah kebalikan dari elastisitas permintaan 1 per ekuilibrium permintaan diukur pada output maksimalisasi keuntungan, dan MR sama dengan P plus P dikali 1 per ekuilibrium permintaan. Karena tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba, maka dapat ditetapkan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal P plus P dikali 1 per ED sama dengan MC. Pergeseran dalam demand. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan bahwa pasar monopolistik tidak memiliki kurva penawaran, yaitu tidak ada hubungannya antara harga dan kuantitas yang diproduksi. Dalam A, kurva permintaan D1 bergeser ke kurva permintaan baru D2, tetapi kurva pendapatan marginal baru MR2 memotong biaya marginal pada titik yang sama dengan MR1 kurva pendapatan marginal lama. Output memaksimalkan laba tetap sama meskipun harga jatuh dari P1 ke P2. Dalam B, kurva pendapatan marginal baru MR2 memotong biaya marginal pada tingkat output yang lebih tinggi Hi2. Tetapi karena permintaan sekarang lebih elastis, harga tetap sama. Pengaruh pajak. Jika MC adalah biaya marginal asli perusahaan, keputusan produksi optimalnya sekarang diberikan oleh MR sama dengan MC ditambah T. Pengaruh pajak cukai pada perusahaan monopoli. Dengan pajak T per unit, biaya marginal efektif perusahaan meningkat sebesar jumlah T ke MC plus T. Dalam kurva tersebut, kenaikan harga delta P lebih besar dari pajak T. Perusahaan multiplan. Misalkan perusahaan memiliki 2 pabrik, berapa total outputnya dan berapa banyak output yang harus dihasilkan masing-masing pabrik, maka dapat ditemukan jawabannya secara intuitif dalam 2 langkah. Langkah pertama, apapun total output harus dibagi antara 2 pabrik sehingga biaya marginal sama di setiap pabrik. Jika tidak, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan laba dengan realokasi produksi. Langkah 2, kita tahu bahwa total output harus sedemikian sehingga pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Jika tidak, perusahaan dapat meningkatkan laba dengan menaikkan atau menurunkan total output. 10.2 Kekuatan monopoli. Ingat perbedaan penting antara perusahaan yang bersaing sempurna dan perusahaan dengan kekuatan monopoli. Perusahaan kompetitif, harga sama dengan biaya marginal. Perusahaan dengan kekuatan monopoli, harga melebihi biaya marginal. Karena itu, wajar cara untuk mengukur kekuatan monopoli adalah dengan memeriksa sejauh mana keuntungan itu memaksimalkan harga melebihi biaya marginal. Secara khusus, kita dapat menggunakan markup rasio harga dikurangi biaya marginal dengan harga yang kami perkenalkan sebelumnya sebagai bagian dari aturan praktis untuk penentuan harga. Mengukur kekuatan monopoli. Pengukuran kekuatan monopoli diperkenalkan oleh Aba Lerner tahun 1934, disebut dengan indeks kekuatan monopoli Lerner. Indeks ini adalah selisih antara harga dan biaya marginal dan dibagi dengan harga. Indeks Lerner selalu memiliki nilai antara 0 dan 1. Indeks Lerner dapat dinyatakan dalam elastisitas permintaan yang dihadapi perusahaan. L sama dengan P min MC per P sama dengan min 1 per ED. ED merupakan elastisitas permintaan perusahaan, bukan elastisitas pasar. Elastisitas permintaan pada perusahaan A adalah min 6,0 dan derajat kekuatan monopolinya adalah 1/6 sama dengan 0,167. Kekuatan monopoli yang besar tidak serta-merta menyiratkan laba yang tinggi. Laba bergantung pada biaya rata-rata yang dibandingkan dengan harga. Perusahaan A memiliki kekuatan monopoli yang lebih besar dibandingkan perusahaan B. Namun, perusahaan A menerima laba yang lebih rendah karena biaya rata-ratanya lebih tinggi. Aturan umum dan penetapan harga. Dalam bagian sebelumnya, kita menggunakan harga sebagai nilai markup atas biaya marginal. P min MC per 1 plus 1 per ED. Hubungan ini menjadi aturan umum bagi tiap perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli.
elastisitas permintaan perusahaan lebih susah dicari ketimbang elastisitas permintaan pasar, karena perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana pesaing akan bereaksi terhadap perubahan harga. Ketika ED kecil, maka markup akan besar. Namun, jika ED besar, markup akan menjadi kecil. 10.3 Perusahaan kekuatan monopoli. Pada persamaan L sama dengan P min MC per P sama dengan min 1 per ED, semakin tidak elastis permintaan, maka semakin besar kekuatan monopoli perusahaan. Maka, determinan utama kekuatan monopoli adalah elastisitas permintaan perusahaan. Ada 3 faktor yang menentukan elastisitas permintaan perusahaan. 1. Elastisitas permintaan pasar. Karena permintaan perusahaan tidak seelastis permintaan pasar, elastisitas permintaan pasar membatasi potensi kekuatan monopoli. 2. Jumlah perusahaan di dalam pasar. Jika terdapat banyak perusahaan di dalam pasar, kecil kemungkinannya suatu perusahaan dapat mempengaruhi harga secara signifikan. 3. Interaksi antar perusahaan. Sekalipun hanya ada 2 atau 3 perusahaan, setiap perusahaan tidak bisa menaikkan harga secara menguntungkan apabila persaingan begitu ketat. Elastisitas permintaan pasar. Kekuatan monopoli bergantung pada elastisitas permintaan pasar. Namun, seringkali perusahaan bersaing satu sama lain sehingga elastisitas permintaan pasar memberikan batasan yang lebih rendah terhadap besaran elastisitas permintaan setiap perusahaan. Contoh, karena permintaan atas minyak cukup inelastis atau setidaknya dalam jangka pendek, OPEC dapat menaikkan harga minyak jauh di atas biaya produksi marginalnya selama era 1970 sampai awal 1980. Karena permintaan atas berbagai komoditas seperti kopi, coklat, timah, dan tembaga lebih elastis, berbagai upaya produsen untuk membuat kartel pasar dan menaikkan harga seringkali mengalami kegagalan. 10.4 Biaya sosial dari kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli di sisi lain mengisyaratkan bahwa harga melebihi biaya marginal. Karena kekuatan monopoli menghasilkan harga yang lebih tinggi dan mengurangi kuantitas yang diproduksi. Kita bisa menduga bahwa kekuatan monopoli merugikan konsumen dan menguntungkan produsen. Namun, apakah kekuatan monopoli membuat konsumen dan produsen secara agregat lebih baik atau lebih buruk? Kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan membandingkan surplus konsumen dan produsen yang diperoleh ketika industri yang kompetitif memproduksi barang dengan surplus yang dihasilkan ketika monopolis memproduksi barang untuk seluruh pasar. Regulasi harga. Karena adanya biaya sosial, undang-undang anti monopoli mencegah perusahaan untuk mengakumulasikan kekuatan monopoli yang terlampau berlebih. Dalam pasar persaingan, regulasi harga selalu menimbulkan kerugian bobot mati. Namun, hal ini tidak terjadi ketika perusahaan memiliki kekuatan monopolis. Sebaliknya, regulasi harga justru dapat menghilangkan kerugian bobot mati yang berasal dari kekuatan monopoli. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah adalah perusahaan yang dapat menghasilkan keseluruhan output pasar pada biaya yang lebih rendah dibandingkan jika terdapat beberapa perusahaan yang bersaing. Jika perusahaan bersifat monopoli alamiah, maka akan lebih efisien untuk membiarkan melayani seluruh pasar ketimbang membiarkan beberapa perusahaan bersaing. Suatu perusahaan menjadi monopoli alamiah karena memiliki skala ekonomis atau biaya rata-rata dan marginal yang menurun pada seluruh rentang outputnya. Jika harga diregulasikan menjadi PC, maka perusahaan tersebut akan merugi dan keluar dari bisnis. Penetapan harga pada PR menghasilkan potensi output terbesar yang membuat perusahaan tetap berada dalam bisnis. Laba berlebih sama dengan 0. 10.5 Monopsoni. Monopsoni adalah pasar di mana hanya terdapat satu pembeli. Oligopsoni adalah pasar dengan segelintir pembeli. Dengan pembeli tunggal atau sedikit, maka pembeli tersebut memiliki kekuatan monopsoni, yaitu kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga suatu barang. Kekuatan monopsoni memungkinkan pembeli untuk membeli barang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasar persaingan.
Pembeli kompetitif dibandingkan dengan penjual kompetitif. Pada A, pembeli kompetitif menerima harga P bintang sebagai harga yang berlaku. Karena itu, pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata bersifat konstan dan sama. Kuantitas yang dibeli diperoleh dengan cara menyamakan harga dengan nilai marginal atau permintaan. Pada B, penjual kompetitif juga menerima harga yang berlaku. Pendapatan marginal dan pendapatan rata-ratanya bersifat konstan dan sama. Kuantitas yang dijual diperoleh dengan cara menyamakan harga dengan biaya marginal. Perbandingan monopsoni dan monopoli. Monopolis dapat mengenakan harga lebih besar daripada biaya marginal karena menghadapi kurva permintaan yang kemiringannya negatif atau kurva pendapatan rata-rata, sehingga pendapatan marginal lebih kecil daripada pendapatan rata-rata. Monopsonis dapat membeli pada harga di bawah marginalnya karena monopsonis menghadapi kurva penawaran dengan kemiringan positif atau kurva pengeluaran rata-rata. Dengan demikian, bagi seorang monopsonis, pengeluaran marginal lebih besar daripada pengeluaran rata-rata. 10.6 Kekuatan monopsoni. Kekuatan monopsoni tergantung pada elastisitas penawaran. Jika penawaran elastis, seperti tampak pada A, pengeluaran marginal atau ME dan pengeluaran rata-rata atau AE tidak berselisih jauh atau banyak, dan juga harga berselisih dekat. Kebalikannya, ketika elastisitas penawaran elastis, sebagaimana tampak pada B. Kekuatan monopsoni bergantung pada 3 hal, yaitu 1. Elastisitas penawaran pasar. Semakin inelastis kurva penawaran, semakin besar selisih antara pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata, serta semakin besar kekuatan monopsoni pembeli. Sedangkan semakin elastis kurva penawaran, kekuatan monopsoni tidak begitu besar. 2. Jumlah pembeli. Setiap pembeli menghadapi kurva penawaran yang elastis sehingga pasar benar-benar mendekati kompetitif. 3. Interaksi antar pembeli. Jika ada banyak pembeli yang bersaing secara sengit sehingga akan mengenakan harga yang mendekati nilai marginal sehingga tidak banyak memiliki kekuatan monopsoni. 10.7 Membatasi kekuatan pasar. Undang-undang anti monopoli. Untuk mencegah perusahaan mendapatkan kekuatan pasar yang berlebihan melalui tindakan merger dan akuisisi, dan mencegah perusahaan yang telah memiliki kekuatan pasar untuk mengenakan merger dan akuisisi demi membatasi persaingan. Undang-undang anti monopoli adalah aturan regulasi yang membatasi tindakan yang menghalangi atau cenderung menghalangi persaingan. Apa sih kaitannya monopoli dengan wabah COVID-19? Kita lihat ya. Seperti ini. Terjangkitnya banyak orang yang disebabkan oleh COVID-19 mengakibatkan kepanikan di kalangan masyarakat. Ketakutan akan tertularnya oleh virus ini mengakibatkan kelangkaan barang-barang di pasaran seperti bahan pokok dan barang-barang kesehatan. Kelangkaan yang terjadi karena lonjakan permintaan barang-barang tersebut terkadang menjadi kesempatan emas bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan di tengah bencana seperti ini. Banyak pihak yang sengaja menimbun barang-barang kebutuhan seperti masker yang nantinya akan dijual kembali yang harganya pun bisa lebih dari 10 kali lipat. Dalam hal ini, pemerintah itu tidak tinggal diam, lalu mengusut masalah penimbunan ini, serta pemerintah akan mengancam dengan denda antara 25 sampai 100 miliar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.